Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Muhammad Fathul Huda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester. Sebelum lanjut ke pertanyaan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fathul Huda, NIM 2020-11443, kelas Manajemen 2A, mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekarang kita ke pertanyaan pertama. 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan meliputi 1. Keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. 2. Kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. 3. Kurang ketelitian dalam menulis. Contohnya, 1. Advokat. Yang benar adalah advokat. 2. Aktif. Yang benar adalah aktif. 3. Kaos. Yang benar adalah kaus. 4. Nomor. Yang benar adalah nomor. Selanjutnya, nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. 1. Kutipan langsung adalah kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis sebagaimana aslinya, tanpa diubah. 2. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis setelah mengalami perubahan sebagaimana yang diinginkan penulis karya sehingga dianggap lebih sesuai dengan konteks penulisan yang dipilih. Contoh kutipan langsung. Dalam buku Ibadat Penutup Completorium Franciscus, 2025. Ibadat penutup merupakan doa terakhir yang didoakan sebelum istirahat malam, meskipun sudah lewat tengah malam. Contoh kutipan tidak langsung. Dalam buku Ibadat Penutup Completorium Franciscus, 2025. Ibadat penutup dapat dilakukan bahkan ketika hari sudah berganti. Nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, karena biografi disusun oleh orang lain. Dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi yang digambarkan oleh tokoh yang ditulis dari lahir dan meninggal serta karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Contoh, biografi singkat Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur merupakan sosok yang dikenang sebagai presiden paling humoris. Ia lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga santri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sempat berkuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad. Semasa muda, ia menulis di beberapa media seperti Kompas, Tempo, dan majalah Horizon. Puncak karirnya pada tahun 1999 sampai 2001 ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai presiden yang cerdas, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Contoh, Setiabudi A.
N.1985 Cakrawala Nusantara Jakarta Gramedia Depdikbud 1989 Kisah penulisnya sebagai pahlawan Jakarta Balai Pustaka 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menggunakan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam itu adalah kata benda yang menunjuk kepada suatu benda penunjuk waktu. Contoh dalam kalimat, dia baru saja membeli jam untuk ibunya. Sedangkan kata pukul digunakan untuk menyatakan waktu tertentu. Contoh dalam kalimat, kita berangkat pukul 09.00 WIB tepat, jangan terlambat. 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa dinyatakan sebagai sistem bunyi bermakna, yakni bahasa itu merupakan susunan, kumpulan dari lambang-lambang bunyi, seperti A, B, C, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa, sehingga lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna. Kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa adalah bahasa dinyatakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat pengguna bahasa, karena tujuan utamanya untuk disepakatinya susunan lambang-lambang bunyi yang bersistem dan bermakna untuk komunikasi. Nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. 1. Kurangnya pemahaman terhadap penggunaan tanda baca sehingga menimbulkan interferensi dalam komunikasi tulis. 2. Tidak menggunakan tanda koma setelah kata penghubung atau ungkapan penghubung di awal kalimat. 3. Tanda koma tidak dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang terdapat di tengah kalimat. Contoh kesalahan dalam penggunaan tanda koma. 1. Aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. 2. Dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. 3. Aku mempunyai sepeda, motor, dan mobil. 4. Adik tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. 5. Pati 6 April 2021. 7. Apa perbedaan makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Penggunaan tanda titik 2 adalah untuk menguraikan. Contoh 1. Memerlukan perlengkapan memasak, wajan, spatula, panci, dan penyaring. Contoh nomor 2. Universitas Indonesia mempunyai beberapa fakultas, matematika, kedokteran, farmasi, teknik, psikologi, dan hukum. Sedangkan tanda titik koma digunakan untuk contoh nomor 1. Hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Contoh nomor 2. Ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan huruf miring yang baik dan benar. Pada dasarnya, penggunaan huruf miring antara lain sebagai berikut. 1.
Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contoh, berita itu muncul dalam acara Rumpi No Secret. Itu salah. Berita itu muncul dalam acara Rumpi No Secret yang benar. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan angkat tangan. Itu salah. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan angkat tangan. Itu yang benar. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, bahasa Inggris buah mangga adalah mango. Salah. Bahasa Inggris buah mangga adalah mango. Benar. Yang terakhir nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Vokal A, I, U, E, O. Konsonan G, H, N. Contoh kesalahan penulisan konsonan. Andi tidak mendapatkan surat dokter, sehingga dia tidak bisa libur. Salah. Andi tidak mendapatkan surat dokter, sehingga dia tidak bisa libur. Benar. Contoh kesalahan penulisan vokal. Andi pergi sekolah naik motor. Salah. Andi pergi sekolah naik motor. Benar. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.